Hello, good morning everyone. How are you today? I hope you are well ya. Okay, before start our study, let us pray. Close your eyes and hold your hand. Okay, let's pray. God, thank you for your blessing today. Now we want to start our study. Please guide us until finish. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar tematik. Tapi sebelumnya kita akan membahas yaitu tentang sikap sesuai dengan sila Pancasila ya. Kita akan menyebutkan sikap sesuai dengan Pancasila ya. Sesuai dengan sila Pancasila. Nah, Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kalau dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, berarti ini menunjukkan ya contoh sikap kita percaya kepada Tuhan, ya. Nah, jadi contoh sikap percaya kepada Tuhan yang pertama itu berbicara jujur. Ya. Nah, jadi kamu harus berbicara jujur kepada siapapun, baik kepada orang tua, kepada kakak, adik ataupun guru, ya. Tidak boleh berbohong. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyukai anak-anak yang suka berbohong. Oke, mulai dari sekarang ya, kita harus bisa menerapkan apa? Sikap jujur ya. Karena itu akan mengakibatkan kita hidup rukun ya. Kalau kita jujur berarti hidup kita rukun, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, menyayangi orang tua ya. Nah, jadi contoh sikap sila Pancasila yang pertama, selain berbicara jujur, kita juga harus menyayangi orang tua. Jangan ada jadi anak yang durhaka, ya seperti si maling kundang, ya kan? Dia tidak sayang orang tuanya, dia benci orang tuanya. Akhirnya apa? Orang tuanya mengutuk dia menjadi batu. Nah, siapa mau seperti si maling kundang yang dikutuk orang tuanya menjadi batu karena dia tidak mengakui orang tuanya. Nah, jadi mulai hari ini kamu harus benar-benar menyayangi orang tuamu, peduli terhadap orang tua, dibantu orang tuanya kerja. Kalau pekerjaan itu bisa kamu lakukan. Oke. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Nah, tetapi bukan hanya mau belajar aja berdoa, ya. Jika kamu mau makan, kamu juga harus berdoa. Jika kamu mau tidur, kamu juga harus berdoa, ya. Apapun yang kamu lakukan harus diawali dengan doa. Tadi kita sudah memulai pelajarannya dengan doa, itu sudah bagus. Nah, jadi untuk kedepannya, ya, setiap aktivitas apapun yang kalian lakukan, mau makan, mau tidur, mau belajar, harus dibarengi dengan doa, ya. Oke, yang keempat, rajin melaksanakan ibadah. Nah, Miss mau tanya dulu, siapa di sini yang malas beribadah? Ayo, pasti rajin semua ya. Oke, nah jadi kita sebagai umat Kristiani ya, atau kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus rajin beribadah ya, sesuai dengan agama kita masing-masing. Jangan malas-malas ya. Oke, nah, dan yang terakhir yaitu rukun dengan teman yang berbeda agama. Nah, jadi apapun agamamu ya, misalkan kamu Kristen, temanmu Islam, kamu Kristen, temanmu Buddha, tidak boleh saling membedakan karena itu tidak bagus ya. Jadi harus berteman dengan yang berbeda agama. Jangan kamu bilang, ih dia kan agamanya Buddha, aku Kristen, berarti aku harus cari teman yang satu agama dengan aku dong. No, itu tidak baik dan Tuhan tidak menyukai anak-anak yang seperti itu. Oke, boleh ya diterapkan ya, sikap sesuai dengan sila Pancasila yang pertama. Oke, yang kedua yaitu apa? Tadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab
Itu merupakan Pancasila yang kedua. Di sini kita diajak untuk saling menghormati, ya. Kamu mau dihormati orang lain, tetapi kamu tidak mau menghormati orang lain, itu tidak baik. Nah, jika kamu ingin dihormati, maka kamu juga harus menghormati orang lain supaya dia seimbang, ya. Oke, nah jadi yang pertama itu sikap, ya, sesuai dengan sila Pancasila yang kedua. Sesuai dengan Pancasila yang kedua, yang pertama itu berbicara dengan santun, ya. Berbicara dengan santun, sopan, ya. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana, ya. Kita harus bisa tunjukkan aku sekolah berpendidikan, berarti harus berbicara dengan sopan. Keluarkan bahasa-bahasa yang baik, keluarkan kata-kata yang baik. Oke, itu dia. Jadi mulai dari sekarang marilah kita biasakan berbicara yang santun, berbicara yang sopan. Jangan sampai perkataan kita melukai hati orang lain. Oke, yang kedua, antri saat bermain di taman. Nah, jadi kita harus bisa membudayakan budaya antri, ya. Kalau di taman, ya kan, misalkan tamannya penuh, kamu ingin bermain, kamu tidak boleh menerobos begitu saja. Tetapi apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus antri, ya, supaya terjadi apa? Kerukunan, tidak ada perkelahian. Oke, bisa ya. Oke, yang ketiga, membungkukkan badan saat lewat di depan orang tua, ya. Bukan hanya orang tua, di depan orang banyak, ya, kita harus membungkukkan badan sambil permisi, seperti itu, ya. Oke, nah jadi lain kali untuk kedepannya kamu sudah boleh melakukannya. Apabila ada orang tua atau guru atau siapapun kamu ingin lewat dari tengah-tengah, ya, atau bahkan tidak ada lagi jalan dari yang lain, kamu boleh membungkukkan jalan sambil berkata permisi, seperti itu. Itu tandanya kamu anak yang bersekolah dan pintar. Oke, yang keempat, menolong teman yang kesusahan. Ayo Miss mau tanya, siapa di sini orang yang senang apabila melihat temannya menderita? Pasti tidak ada, ya. Karena anak-anak Miss, ya kan, orang yang baik hati, ya. Jadi kalau temannya kesusahan, misalnya di dalam kelas, ya, membutuhkan pensil. Apabila kamu memiliki pensil 2, kamu boleh kasih pinjam ke temannya, ya. Itu baru anak yang good, pintar, baik. Oke, dan yang terakhir yaitu meminta izin sebelum meminjam barang orang lain. Kalau kamu asal mengambil barang orang lain, itu namanya kamu mencuri, ya. Jadi itu tidak baik. Apabila kamu ingin memakai barang orang lain, maka permisilah kepada pemilik barang tersebut. Oke, yang ketiga yaitu Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, ya. Nah, jadi di Pancasila yang ketiga ini kita diajarkan, ya, sebagai bangsa Indonesia harus bersatu, ya. Nah, jadi sikap yang harus kita miliki sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama yaitu membersihkan kelas bersama-sama, ya. Kalau sudah ada piket diberikan gurunya, berarti dengan teman piketnya lah ia membersihkan kelas. Jangan seperti ini, biarin aja dia yang membersihkan kelas, aku malas, aku capek, biarkan aja dia yang capek. Itu tidak boleh, ya. Yang kedua yaitu belajar tarian daerah dari daerah yang berbeda. Nggak apa-apa kita belajar tarian dari daerah yang berbeda. Kenapa? Itu akan menambah pengetahuan kita, seperti itu, ya. Nah, yang ketiga yaitu bermain dengan semua teman, ya. Hampir sama tadi dengan sila yang kedua. Kalau yang kedua tadi dia harus berteman dengan semua agama, tidak boleh membedakan agama. Kalau di sini bermain dengan semua teman, ya. Mau temannya miskin, mau temannya hitam, putih, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, ya. Kita harus berteman dengan semua orang, dengan semua teman kita. Oke. Dan yang terakhir, merayakan hari kemerdekaan bersama tetangga, ya.
Kalau kita seperti itu, hidup kita akan rukun, damai, sejahtera. Oke, dan yang terakhir yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Itu merupakan sikap sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Kita harus bisa sama-sama membersihkan lingkungan kita ya. Karena kalau bukan kita yang membersihkan lingkungan kita, siapa lagi? Kan nggak mungkin orang dari Kalimantan sana datang membersihkan lingkunganmu di Batam, kan tidak mungkin. Oke, nah jadi mulai hari ini kita harus boleh melakukan sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke, dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi sikap yang diharapkan dari sila keempat ini yaitu supaya kita mau bermusyawarah ya. Contoh sikap yang pertama yaitu musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, kita kan belum ada pemilihan ketua kelas dikarenakan kita belum masuk sekolah. Jadi nanti kalau kita sudah masuk sekolah, kita akan melakukan pemilihan kelas secara musyawarah ya. Itu contohnya. Jadi misalkan ada dua calon, si A dan si B ya. Nah, jadi pendukung siapa yang paling banyak, maka dialah yang akan terpilih menjadi ketua kelas ya. Itu yang dimaksud dengan musyawarah, dibicarakan secara bersama-sama. Oke, nah sedangkan yang kedua yaitu musyawarah sebelum kerja bakti. Sama halnya ya. Kalau kita ingin kerja bakti, ya kita harus bicarakan dulu baik-baik ya, supaya tidak ada pertengkaran ya. Dibicarakan secara bersama-sama, itu maksudnya musyawarah. Yang C, mendengarkan pendapat teman ya. Mendengarkan pendapat teman saat diskusi ya. Jadi kita tidak boleh jadi orang yang egois. Apabila teman kita memberikan pendapat ketika kita sedang melakukan diskusi bersama teman-teman yang lain, kita tidak boleh memotong pembicaraan teman kita ya. Tidak sopan. Biarkan dia berbicara sampai dia selesai ya. Tidak sopan memotong pembicaraan orang lain. Dan yang terakhir yaitu musyawarah untuk menentukan tempat wisata keluarga ya. Musyawarah untuk menentukan tempat wisata keluarga. Misalnya ya kan, kalian ingin pergi berwisata, jalan-jalan bersama mama, papa, adik dan kakak. Nah, mamanya ingin pergi ke museum, sedangkan kakaknya ingin pergi ke pantai misalnya. Nah, kalian bisa melakukan musyawarah di voting ya. Siapa yang lebih banyak setuju pergi ke museum, berarti tujuannya pergi ke museum sesuai dengan kesepakatan. Tidak boleh kita memaksakan kehendak kita sendiri, tidak boleh egois. Itu dia maksudnya musyawarah ya. Oke, yang kelima yaitu Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi kita di sini diajarkan ya supaya kita dapat bersikap adil ya kepada siapapun. Nah, contoh sikap sesuai dengan sila kelima Pancasila yang pertama yaitu hidup hemat ya. Kenapa kita harus hidup hemat? Ya, supaya teman-teman kita bisa merasakan apa yang kita rasakan. Misalnya, kita tidak boleh membuang-buang air. Kita harus hemat dalam pemakaian air. Supaya apa? Supaya orang lain juga bisa memakai air. Jangan kamu airnya sudah penuh ya, tetapi kerannya tetap dihidupkan, airnya tumpah-tumpah. Dan di tempat yang lain tidak jalan lagi air. Kenapa? Sudah habis stoknya. Ya, jadi kita harus dapat hidup hemat. Yang kedua, memuji hasil karya teman ya. Jangan kamu mau dipuji tetapi memuji karya orang lain tidak mau. Berarti itu tidak baik ya. Jadi kita harus dapat memuji karya teman kita. Ih, bagus ya gambarmu, warnanya cantik sekali. Nah, harus seperti itu.
Ya jangan enggak pun padahal cantik sebenarnya gambarnya, tapi kamu bilang enggak cantik pun biasa aja, lebih cantik lagi punya aku daripada punyanya. Tidak boleh seperti itu namanya egois. Dan yang terakhir yaitu membantu korban bencana alam ya, membantu korban bencana alam. Nah, jadi apabila di lingkungan kita terdapat bencana alam, misalnya banjir ya kan, atau gunung meletus di daerah lain, misalnya kayak di daerah Sumatera ya, kalau kita punya uang lebih kita boleh sumbangkan ya, walaupun tidak seberapa ya, tetapi itu artinya kamu sudah ikut berpartisipasi di dalamnya. Oke, itulah dia sikap-sikap sesuai dengan sila Pancasila dari yang pertama sampai yang terakhir ya, dari yang pertama sampai yang ke-5. Oke, Miss rasa tidak ada yang sulit sampai di sana ya, semuanya gampang. Oke, nah jadi untuk tugasnya kalian boleh membuka bukunya halaman 69 ya, halaman 69. Nah, tugasnya di sana kalian mengurutkan kalimat ini sesuai dengan gambar ya. Tulis di notebook ya. Jangan lagi nanti ada pertanyaan, "Miss, di mana tugasnya ditulis?" Ya, tugasnya ditulis di notebook. Oke. Nah, jadi kamu disuruh mengurutkan, menyusun ya. Ini ada beberapa kalimat, tetapi kalimat ini belum benar ya. Jadi kamu disuruh menyusun dengan benar. Oke, kemudian yang kedua, buka bukunya halaman 70. Ini masih tugas PPKN ya. Oke, nah, cobalah kamu tuliskan kesesuaian masing-masing gambar dengan sila dari Pancasila. Nah, tadi ini sudah jelaskan contoh sikap sesuai dengan sila Pancasila yang pertama sampai yang kelima. Nah, jadi gambar pertama sesuai dengan sila keberapa? Kalau dia gambar pertama sesuai dengan sila ketiga, ya maka nanti kamu tulis di sini ketiga. Seperti itu ya, gampang ya. Oke, dan yang terakhir untuk PPKN, kamu disuruh membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, di sini misalkan ada 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Mungkin mereka belum kenalan, jadi kamu nanti boleh membuat ceritanya. Di sana terdapat 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, mereka saling berjabat tangan karena mungkin mereka belum saling kenal, jadi mereka kenalan. Boleh seperti itu ya, membuat cerita berdasarkan gambar. Oke, nah itu saja dia tugasnya untuk PPKN. Nah, kemudian untuk bahasa Indonesia, nanti kamu boleh baca ceritanya. Ini Enggrang Batok Kelapa, nanti boleh baca ceritanya. Nah, kemudian kamu boleh kerjakan halaman 71 yang di sini. Buatlah pertanyaan sesuai jawaban berikut ya. Oke, yang nomor 1 tidak usah dikerjakan, langsung ke nomor 2. Buatlah pertanyaan sesuai jawaban berikut ya. Oke, nah pertanyaannya apa? Yang pertama, ini kan pernyataannya. Ino dan teman-teman yang bermain enggrang. Ya kan? Pertanyaannya, siapa yang bermain enggrang? Jawabannya Ino dan teman-teman yang bermain enggrang. Kira-kira seperti itu. Ya, sudah Miss kasih tahu jawabannya 1. Oke, next halaman 72 ya, halaman 72. Ini gampang ya. Kamu disuruh menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan dan berapa. Ya, kalimatnya ada di sini. Misalnya nomor 1 ya. Di mana anak-anak bermain, berarti kata tanyanya kamu gunakan di mana ya. Di mana anak-anak bermain, seperti itu ya. Oke, nanti untuk nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 boleh kamu lanjutkan sendiri ya. Oke, Miss rasa itu saja untuk pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak Miss yang ada di rumah jangan mengeluh, jangan malas belajar, harus tetap semangat belajar ya. Bagaimanapun kondisinya, dimanapun tempatnya ya, kamu harus tetap semangat belajar ya. Bukan harus di sekolah kita harus semangat belajar, di rumah kita pun kita harus semangat belajar. Oke, I think that's all. Thank you for your attention. Bye bye and God bless you.